Halo teman-teman, berjumpa kembali di bagian ketiga pembahasan TPA tes PPK 2022 ya, seleksi ya, sesuai dengan kisi-kisi soalnya, semoga bisa membantu teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 21. Di sini ada soalnya, contohnya seperti ini. 5 orang atlet lari sedang mempersiapkan PON 2016. Dari pertandingan uji coba, atlet A selalu kalah melawan B. Atlet C bila bertanding melawan A kalah ya, atlet C kalah bila bertanding melawan A. Atlet D adalah atlet dengan catatan waktu terbaik. Atlet E menempati urutan tepat di bawah D. Urutan pelari terbaik A, C, B, A, E, dan D. B, D, E, B, A, dan C. C, D, A, E, B, dan C. D, D, E, B, C, dan E, dan A. E, D, E, A, B, dan C. Nah, pembahasannya syarat urutan kemampuan pemain ya. Jadi Arman selalu kalah dengan Bambang. Jadi B lebih besar dari A. Kemudian Chandra selalu kalah bila bertanding melawan Arman. Berarti A lebih besar dari C. Dudi ya, D ya, D atlet D itu dikasih nama Dudi. Dudi adalah pemain bulu tangkis terbaik. Berarti D lebih baik dari yang lain. Edi menempati urutan di bawah Dudi ya, D ya. Jadi urutannya D, pasti D duluan ya. Kemudian E, kemudian B ya, kemudian A, kemudian C. Jadi D, E, B, A, C ya. Jadi jawabannya yang B. Nah, kita ke nomor selanjutnya, nomor 22. Pak Talib memiliki 6 orang anak yang telah bergelar sarjana. Ali memperoleh gelar sarjana sebelum Hasan. Husain memperoleh gelar sarjana sesudah Anissa, bersamaan dengan Ali. Tarik memperoleh gelar sarjana sebelum Hasan, tapi setelah Anissa. Anak yang terakhir menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelar sarjana adalah pembahasannya ya, urutan kelulusan kuliah. Ali memperoleh gelar sarjana sebelum Hasan, berarti Ali lebih besar dari Hasan atau lebih dulu dari Hasan ya, tandanya seperti ini. Kemudian Husain memperoleh gelar sarjana sesudah Anissa bersamaan dengan Ali, berarti Anissa lebih besar dari Husain dan Ali ya. Jadi Husain ini memperoleh gelar sarjana sesudah Anissa bersamaan dengan Ali. Jadi AN lebih besar dari Husain dan Ali. Kemudian Tarik memperoleh gelar sarjana sebelum Hasan, tapi setelah Anissa. Berarti Anissa, Tarik, kemudian Hasan. Nah, didapatkan urutan seperti ini. Berarti Anissa, Tarik, kemudian Husain dan Ali, dan terakhir adalah Hasan. Ya, jadi anak yang terakhir menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelar sarjana adalah Hasan. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut selanjutnya nomor 24. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu, tetapi lebih rendah dari nilai Nila. Nilai Nila lebih baik dari nilai Fatur, tetapi lebih rendah dari nilai Sigit. Nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani, urutan dari yang memiliki nilai tertinggi. Nah, analisisnya langsung saja kita analisis ya. Jadi Ani lebih tinggi daripada Banu. Ani ini ya. Ani lebih rendah daripada Nila. Jadi nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu, tetapi lebih rendah dari nilai Nila. Berarti Ani lebih rendah dari nilai Nila. Ya, atau nilainya lebih besar daripada Ani. Kemudian di sini Nila lebih baik daripada Fatur. Berarti Nila lebih besar daripada Fatur nilainya. Tapi lebih rendah dari nilai Sigit. Berarti nilai ini lebih rendah dari Sigit atau Sigitnya lebih besar daripada nilai. Terus Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Jadi Fatur lebih besar dari Ani. Jadi sudah jelas ya. Jadi nilai yang paling tinggi adalah Sigit.
ada Sigit lebih besar dari Nila, kemudian Nila itu lebih besar dari Fatur, terus Faturnya ini lebih besar dari Ani, kemudian Ani lebih besar dari Banu. Jadi Sigit, Nila, Fatur, Ani, Banu. Itu nilai urutan dari yang tertinggi gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang di Sigit, Nila, Fatur, Ani, Banu. Kalau lebih kecil dibalik saja. Kemudian kita ke nomor 25 ya. Nomor 25 ini converse dari pernyataan. Jika bulan di atas laut, maka laut pasang. Oke ya. Nah, converse-nya adalah jika laut pasang, maka bulan di atas laut. Jadi dibalik ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jika laut pasang, maka bulan di atas laut. Oke, kita ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 26. Inverse dari pernyataan, jika sungai itu dalam, maka sungai itu banyak ikan. Nah, pembahasannya, jika sungai itu dalam, maka sungai itu banyak ikannya. Inverse-nya adalah, jika sungai tidak dalam, maka sungai itu tidak banyak ikannya. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Jika sungai itu tidak dalam, maka sungai itu tidak banyak ikannya. Itu inverse-nya. 27. Nah, soal 27 itu sampai untuk soal 27 sampai soal 30 ya. 20 buku ditumpuk merata pada 4 rak. Ada 3 jenis buku, yaitu fiksi ilmiah, misteri, biografi. Ya, jadi ada 3 buku ya. Fiksi ilmiah, misteri, dan biografi. Buku misteri 2 kali lebih banyak dari fiksi ilmiah. Kemudian 4, ini ada 4 rak ya. 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2. Ada setidaknya 1 misteri di masing-masing rak. Rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Tidak ada rak yang berisi 1 jenis buku. Oke. Nah, analisisnya, bacaannya adalah perhatikan bahwa buku yang dilingkari harus diposisikan seperti yang ditunjukkan. Ya, di sini ada buku tadi 4 buku fiksi ilmiah. Di sini S ya. Kemudian M itu misteri ya. Nah, ada setidaknya 1 misteri di masing-masing rak. Nah, ini. Nah, kemudian rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Nah, bisa B-nya 3, M-nya 2, atau M-nya 3, B-nya 2, ya. Nah, ini. Kemudian 4 buku fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah ada di nomor 2 ya, jadi ini. Nah, kemudian seperti ini analisisnya. Nah, soalnya sekarang. Manakah dari berikut ini yang benar? Harus benar. Rak nomor 1 berisi setidaknya 1 buku fiksi. Rak nomor 2 berisi tepat 1 biografi. Rak nomor 3 tidak ada buku fiksi ilmiah. Rak nomor 3 berisi 5 buku biografi. Rak nomor 2 mengandung setidaknya 2 buku misteri. Nah, kalau soalnya muncul kayak gini, maka pembahasannya adalah semua buku fiksi ilmiah adalah rak nomor 2. Dengan demikian tidak dapat di rak nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Rak nomor 3 tidak ada buku fiksi ilmiah. Nah ya. Oke. Lanjut. Ke nomor 28 ya. Jika buku di rak nomor 1 dan rak nomor 4 digabungkan, maka harus benar bahwa kombinasinya ini akan berisi jumlah yang sama buku misteri dan biografi,
tepat 1 buku fiksi ilmiah, semua biografi, setengah buku misteri, lebih dari setengah adalah biografi. Nah, rak 1 dan 4 bersama-sama berisi lebih dari setengah dari biografi dan tidak ada fiksi ilmiah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, lebih dari setengah adalah biografi. Ya. Nomor 29, semua hal berikut ini benar kecuali, berarti yang tidak benar ya. Rak nomor 2 tidak berisi biografi. Rak nomor 3 tidak berisi terdapat fiksi. Rak nomor 4 berisi jumlah yang sama setiap buku. Rak nomor 1 terdapat sebagian besar buku misteri. Rak nomor 3 bisa terdapat 3 buku biografi. Yang salah ya. Cari yang salah. Nah, tidak ada cara yang mungkin bahwa rak nomor 4 bisa mengandung jumlah yang sama setiap buku. Ya, ini tidak bisa ya. Berisi jumlah yang sama setiap buku, tidak cukup. Oke. Kemudian terakhir ada nomor 30, rak nomor 1 harus memiliki 2 jenis buku yang berbeda dalam rasio 3:2, ya. 2 jenis buku dalam rasio 4:1, 3 jenis buku yang berbeda dalam rasio 2:1, 4 buku misteri, setidaknya ada 2 buku biografi. Nah, pembahasannya adalah rak nomor 1 berisi 4 biografi dan 1 misteri, atau 2 biografi dan 3 misteri. Jadi jawabannya yang E ya, setidaknya ada 2 buku biografi ya. Ya, pokoknya setidaknya ada 2 buku biografi. Oke teman-teman, semoga membantu dan semoga muncul juga soal ini di seleksi biar bisa semakin mudah mengerjakan ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini ya untuk pembahasan seleksi soalnya. Sampai jumpa, dadah.